Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah baik, Pak. Saya harap semuanya baik-baik saja dan tetap semangat belajar. Semangat, Pak. Oke, sebelumnya mungkin saya absen dulu ya. Iya. Ya, Pak. Mau Fikri, mau Usman, Hadir. Miftahul Loiri, Hadir. Niaini Fajriya, Pelar, Nurul Aida Suryani, Hadir, Pak. Ainun Najib, Hadir. Alif Alvin Nusairi, Hadir. yang mana? Iya. Rahmat Yasin, Hadir. Septiara Ayu Ramadina, Hadir, Pak. Saida Prilia, Hadir. Salman Firmansyah. Gak hadir, sakit. Sakit ada suratnya? Gak ada. Cuman bilang aja. Alfa berarti ya. Iya, Pak. Terserah Bapak dah. Mungkin sebelum kita belajar, kita baca doa terlebih dahulu. Kenapa? Karena belajar tanpa berdoa itu sombong dan berdoa tanpa belajar itu bohong. Oke. Mungkin kepala ketua kelasnya bisa dipimpin. Saya ya, Pak. Ya. Sebelum pelajaran dimulai, marilah kita baca doa di dalam hati dan menurut keyakinan masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Ada yang tahu Bapak mau ngajar apa? Enggak. Ya, langsung saja. Siklus akuntansi perusahaan jasa. Kita bedah satu-satu. Siklus, Pak. Rangkaian. Nah, rangkaian. Jadi dalam akuntansi itu kita harus belajar rangkaian-rangkaian untuk membuat akuntansi. Nah, rangkaiannya apa saja? Nah, yang pertama itu bukti transaksi. Yang kedua jurnal, yang ketiga jurnal penyesuaian, yang keempat buku besar, terus neraca saldo, neraca lajur, laporan keuangan, jurnal penutup. Jadi dalam akuntansi itu kita harus mempelajari rangkaian-rangkaian untuk mengetahui suatu keuangan di perusahaan tersebut. Begitu ya. Oke, langsung saja saya akan menjelaskan bukti transaksinya. Nah, pengertian bukti transaksi. Ada yang tahu bukti transaksi itu seperti apa? Kwitansi. Nah, itu contohnya ya, kwitansi. Atau pengertiannya, penjelasannya bukan contohnya. Oh. Jadi, bukti transaksi itu adalah suatu dokumen yang sah di mana transaksi tersebut sudah dilakukan. Tujuannya apa, Pak? Kalau di perusahaan, Pak? Nah, tujuannya bukti transaksi itu untuk mengetahui pihak mana yang bertanggung jawab untuk transaksi tersebut. Juga tujuannya meminimalisir kesalahan. Di perusahaan itu terkadang terdapat suatu kesalahan. Kesalahannya apa? Kesalahan penulisan. Contohnya ada suatu bukti transaksi yang tidak ditulis, itu akan mengacu pada kesalahan yang akan terjadi. Seperti itu. Juga selanjutnya mungkin langsung saja kepada contohnya. Nah, contohnya yang pertama kwitansi pembayaran. Ada yang tahu kwitansi pembayaran apa? Kwitansi itu apa? Pembayaran obat. Salah, Pak. Ya, tapi lebih tepatnya kwitansi itu suatu pembayaran yang dilakukan secara tunai, secara uang tunai. Oke. Contohnya saya ingin meminjam uang ke bank. Ya, bank itu memberikan uang, lalu kita itu harus menandatangani. Nah, dokumennya itu dipegang oleh bank. Itu kwitansi. Selanjutnya bukti transfer. Ada yang punya bank di sini? Ya. Ya, siapa aja yang punya bank? Ya. Bank apa? Dari Bank BCA. BCA, BRI. BSI. Apa BSI itu? Bank Syariah Bank Syariah Indonesia. Punya? Punya. Ya, bagus. Umur berapa kau sudah punya? Ya. Iya. Sudah punya KTP pastinya ya? Ada, Pak. Santri. Ya. Santri. Iya, Pak. Oh ya. Santri itu, Pak. Nah, saya ambil contohnya itu bukti transaksi yang saya lakukan di Bank BRI. Kalau di Bank BCA mungkin cuma beda warnanya atau beda isinya tersebut. Cuman dalam isinya itu sama aja. Iya, Pak. Terdapat tanggal, bulan, dan tahun. Ya. Ya. Ini contoh saya dalam perusahaan itu apa, Pak? Emang penting, Pak, bukti transaksi ini dalam perusahaan, Pak. Perlu ketika perusahaan tersebut ingin membeli sesuatu ke perusahaan lain, tapi perusahaan lain itu tidak mau menggunakan uang cash, minta ditransfer. Nah,
Untuk mempercayai perusahaan lain tersebut, kalau kita sudah membayar, kita akan ajukan bukti transfer ini untuk ke perusahaan lainnya, supaya perusahaan lain itu biar lebih paham atau bisa lebih apa itu namanya, Percaya. lebih percaya gitu. Nah, yang terakhir itu struk pembayaran. Apa yang struk pembayaran? Ayo. Apa itu, Pak? Struk pembayaran itu biasanya kita temui di toko-toko modern. Indomaret. Ah, contohnya di Indomaret, di Alfamaret, di Basmala atau di Bangkran Plaza. Iya, Pak. Contohnya saya ingin beli air botol seperti itu ya. Ya, Pak. Beli air. Meskipun cuma beli air botol segelas, kita itu mendapatkan struk pembayaran. Ya. Nah, dalam struk pembayaran itu terdapat tanggal, tahun, dan bulannya yang kita beli. Juga terdapat nominal harga air tersebut dan berapa yang harus kita bayar. Seperti itu ya. Oke. Struk pembayaran. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Gak ada. Ya, Pak Mas. Apa saja syarat dari bukti transaksi agar dianggap sah? Oh, pertanyaannya bagaimana suatu bukti transaksi itu bisa dianggap sah? Ya. Itu ya. Nah, syaratnya itu ada tiga. Yang pertama itu harus dibuat oleh yang menyediakan layanan atau penjualan. Nah, yang kedua itu harus ditandatangani yang menerima. Dan tiga, terdapat tanggal, bulan, dan tahun. Seperti itu. Oke, mungkin saya kasih tugas jurnal. Minggu depan akan saya jelaskan tentang jurnal. Ya, Pak. Mungkin saya sedikit mengira apa itu jurnal. Tidak ada yang tahu ya? Ada, Pak. Makanya saya buatkan PR saja ya, jurnal. Iya, Pak. Oke, dari tadi saya menjelaskan tentang akuntansi. Apa itu akuntansi? Akuntansi itu tentang uang ya. Terkadang orang yang berambisi untuk menjadi kaya itu pikirannya hanya uang, dan uang. Memang uang itu sangat penting dan penting. Tapi terlepas dari itu, pendidikan juga penting. Jadi ubahlah pendidikanmu, maka berubahlah keuanganmu. Oke, cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.